dalam cerita Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim berkunjung kepada putranya Ismail, dan kemudian istrinya itu sedang berada di dekat pintu rumahnya dan memperlakukan mertuanya Ibrahim itu dengan kurang beradab lah. Ia berpesan aja, ya sudah, kalau suami kamu tidak ada, aku pesan saja supaya suamimu mengganti atabah. Atabah itu ya dalam bahasa Sunda golodog. Kalau orang mau masuk rumah, masuk pintu, di sini itu ada, dalam bahasa Indonesia nya tahu apa itu ya. Itu sebelum masuk ke situ kan ada teras-teras itu. Pokoknya sebelum pintu itu ada tempat pijakan. Nah, itu namanya atabah di dalam bahasa Arab. Katanya tolong ceritakan sama Ismail supaya ia mengganti atabahnya. Ismail, karena Ismail manusia suci dan Ibrahim manusia suci, dan kedua manusia ini bersama-sama mendirikan Ka'bah yang suci, jadi di antara mereka tampaknya ada bahasa yang sama. Jadi begitu Ismail mendengar itu, ia menceraikan istrinya. Jadi istrinya itu diungkapkan oleh Ibrahim ma'atabah. Pada waktu berikutnya Ibrahim alaihissalam berkunjung ke situ dan disambut oleh istrinya, oleh istri Ismail. Waktu juga Ismail sedang keluar dan bapaknya berpesan, perkokoh atabahmu, kata, kuatkan atabahmu. Dan kita tahu sekarang maksudnya, walaupun kita jauh di bawah Ismail, sekarang kita paham maksudnya. Nah, dulu itu aturan-aturan itu tidak dituliskan. Di Indonesia juga aturan-aturan itu tidak dituliskan. Baru ketika Islam datang di Indonesia dikenal perundang-undangan yang tertulis. Islam itu datang ke Indonesia membawa peradaban, dan salah satu di antaranya ialah membawa hukum yang tertulis. Al-Quran sendiri disebut sebagai hukum yang tertulis. Di dalam bahasa Arab, yang tertulis itu disebut kitab. Kitab itu artinya yang dituliskan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum puasa ini dengan menggunakan kata dituliskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dan Al-Quran kalau menjelaskan tentang hukum puasa sebagai hukum, Al-Quran itu luar biasa. Dimanapun Al-Quran menjelaskan tentang puasa sebagai hukum, sebagai aturan Allah menggunakan kata siyam. Walaupun misalnya dalam bab kitab haji, dan dalam haji di sini ada seluruhnya, tidak ada kata saum itu. Dari awal sampai akhir itu tidak ada kata saum, dan ada adalah kata siyam. Itu kalau Allah sedang menjelaskan puasa sebagai aturan, sebagai hukum, sebagai perundang-undangan, gunakan kata siyam. Tapi kalau bulannya, Allah menyebutnya di ayat di sini ini di tengah-tengah itu syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nanti dalam bab haji itu kalau ada orang haji tamattu kemudian tidak bisa menyembelih hewan korban, dia harus siyam, kata Tuhan. Dia harus puasa 10 hari. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. 3 hari ketika melakukan hajinya dan 7 hari ketika ia kembali ke tanah air. Di situ pun Allah menyebut kata siyam. Ini pun semua hukum-hukum tentang siyam. Mengapa dituliskan bagi kita puasa? Sebagaimana dituliskan kepada sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini takwa. Mengapa kita harus puasa? Supaya kita takwa.
Mengapa kita harus takwa? Menurut Al-Quran, 14 kali disebut dalam Al-Quran. Mengapa kita harus takwa? Kata Al-Quran, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu itu bahagia. Jadi menurut Quran, berpuasalah supaya kamu takwa. Bertakwalah supaya kamu bahagia. Artinya, berpuasalah supaya kamu itu bahagia. Ujung-ujungnya, dengan puasa itu kita diberikan latihan supaya kita hidup bahagia. Bahagia itu pilihan kita. Kita wajib bahagia. Artinya kalau kita tidak bahagia, kita berdosa. Rugi kalau Anda tidak memilih bahagia itu. Di dunia udah jelas tidak bahagia. Dan di akhirat karena itu dosa, di akhirat pun Anda akan menderita. Hukum-hukum Allah sebetulnya untuk membuat kita bahagia di dunia ini, termasuk hukum puasa. Nanti kita lihat. Misalnya saja, orang itu hanya bahagia kalau dia sehat. Kalau tidak sehat itu rada sulitlah untuk bahagia. Karena itu juga kita disuruh untuk sehat dulu. Mengapa kita disuruh sehat? Supaya bahagia. Puasa seperti kita jelaskan akan menyehatkan jiwa kita, akan menyehatkan tubuh kita. Kita sudah menjelaskan, makan memperpanjang usia kita, memperhalus kulit kita. Orang yang terbiasa puasa memiliki daya imun, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ular itu yang paling rajin puasa. Ular puasanya sampai 3 bulan terus-menerus berturut-turut. Dan ular itu puasanya full, dia tidak makan dan tidak minum. Dan dia bisa memudahkan kembali tubuhnya. Dia tanggalkan kulit-kulitnya yang keriput. Bayangkan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak bisa seperti ular. Kulit yang keriput itu tidak datang ke dokter kulit lalu dipesek segala, sampai perih supaya bisa mudah itu. Ini cukup puasa saja, lalu kulit-kulit yang keriput itu semuanya tanggal dan tinggallah kulit muda lagi. Ular itu kalau sudah puasa 3 bulan, dia kembali muda lagi seperti remaja lagi. Jadi ular selalu diremajakan kembali. Kalau nggak percaya sekarang, puasalah 3 bulan terus menerus, jangan makan, jangan minum, tidur aja. Ya Allah kita meninggal dunia ya. Mengapa? Karena buat kita diwajibkan puasanya tidak 3 bulan, hanya pada bulan Ramadan saja. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, hendaklah dia melakukan siam. Nah, dalam puasa itu ada banyak petunjuk supaya kita ini bahagia, supaya kita memilih bahagia. Sampai itu di dalam adzan dicantumkanlah setiap kali supaya kita ini memilih kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, marilah kita melakukan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita raih kebahagiaan. Hayya 'alal falah, mari kita raih kebahagiaan. Dalam mazhab Ahlul Bait setelah itu ada lagi hayya 'ala khairil amal, marilah kita beramal yang sebaik-baiknya. Dan itu setelah meraih kebahagiaan, kita beramal sebaik-baiknya. Atau untuk meraih kebahagiaan itu, kita harus beramal sebaik-baiknya. Dan puasa itu adalah latihan untuk meraih kebahagiaan. Seluruh ciri-ciri orang takwa adalah kiat-kiat kita supaya bahagia. Misal ciri orang takwa yang pertama itu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang takwa itu, kalau kita ingin bahagia,
Kita ambil satu aja, yaitu infak, berbagi rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memperoleh ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yang mau berbagi rezeki dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Fis sarra'i wadh-dharra. Al-Quran menyebut asaro pertama kali dulu sebelum ad-dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Karena kalau infak ke dalam keadaan senang itu lebih gampang. Karena itu ad-dharra itu yang keduanya. Kalau kamu sudah bisa infak dalam keadaan senang, sekarang berlatihlah kamu untuk infak dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan susah. Itu juga artinya yang kesebelah sini pahalanya lebih besar. Dan mengapa berbagi rezeki itu mendatangkan kebahagiaan? Di kota New York ada sebuah institut penelitian tentang kindness, tentang perbuatan baik. Jadi dilakukan penelitian tentang orang-orang yang suka menolong, suka berbagi rezeki, yang di dalam bahasa Inggris disebut kindness. Kindness itu dalam bahasa Indonesia terjemahkannya baik. She is so good and so kind to me. Dalam bahasa Indonesia jadi susah menerjemahkannya. Dia begitu baik dan begitu baik kepadaku. Karena kind sama dengan baik. It's kind of you. You are so kind. Kamu begitu baik. Dalam bahasa Indonesia, kind itu sama dengan good. Padahal beda good dengan kind. Good itu baik. Kind itu hanya bahasa Sunda yang lebih lengkap dari bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan kind. Dalam bahasa Sunda, kind itu artinya bagur. She is so good and so kind to me. Eta mah keur sae teh bagur deui ka abdi. Itu terjemahannya. Nah, di kota New York itu ada sebuah institut yang mengumpulkan hasil-hasil penelitian jelema-jelema bagur. Di internet saudara bisa cek, ada perkumpulan seluruh dunia yang namanya RAK, R-A-K, R-A-K. Itu singkatan dari Random Act of Kindness. Bagur anu teu disangka-sangka. Bahasa Indonesianya kebaikan yang dilakukan secara acak, random acts of kindness. Dan biasa ada laporan orang-orang yang berbuat baik. Itu membacanya saja mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Apalagi melakukannya. Misalnya saya suka baca itu dan dilewat aja karena banyak ceritanya. Sampai satu saat muncul judulnya itu Kindness in Bandung, Indonesia. Wah, aya naon tuh lah. Ini Bandung dibawa-bawa ke dunia internasional di dalam internet. Wah, saya bahagia juga karena biasanya berita tentang Indonesia di luar negeri selalu buruk. Ini tiba-tiba yang baik ini. Saya baca dan kisahnya sederhana. Di sebuah jalan di kota Bandung ada seorang pedagang kecil, anak-anak dipukuli, dibuli oleh kawan-kawannya yang lain. Sesudah dipukuli, lalu barangnya dilemparkan ke tengah-tengah jalan dan digilas oleh mobil. Dan si anak kecil itu menangis di pinggir jalan. Orang-orang Indonesia lewat, tidak ada yang peduli. Sampai kata ada seorang perempuan cantik naik mobil mewah. Sebenarnya saya tidak tahu apakah di dalam ceritanya perempuan itu cantik atau tidak. Ini supaya menarik aja. Perempuan turun dari mobil mewah itu, kemudian membawa anak yang berlumuran darah itu ke mobilnya yang mewah, pergi. Tidak lama kemudian anak kecil itu dibawa lagi, sudah dibalut, rupanya dia dibawa ke rumah sakit, diturunkan lagi di tempatnya yang semula, dan dia diberi uang. Dan kemudian si perempuan itu pergi lagi,
tanpa diketahui kemana perginya dan tanpa memperkenalkan siapa namanya. Tapi katanya anak-anak kecil di situ yang tukang jualan di kota Bandung di Indonesia itu katanya called her an angel, menyebutnya itu malaikat. Jadi kalau ada lagi yang dipukuli, gak apa-apa, nanti datang malaikat, kata-kata called an angel. Nah, saya kira si perempuan itu, apakah dia cantik atau tidak, dengan menolong itu akan merasakan kebahagiaan yang tersendiri. Orang tuh kalau bisa membantu, ada rasa bahagia. Dan kalau membantunya jadi akhlak dia, pasti orang yang kain itu, pasti dia juga bahagia. Anu bager mah pasti bahagia. Nah, lalu pemimpin organisasi itu yang melakukan penelitian seperti itu, mengumpulkan hasil penelitian tentang orang-orang yang suka berbuat baik. Dikumpulkan hasil penelitian itu dalam bentuk buku namanya The Healing Power of Doing Good. Ada di rumah saya, belum dimasukkan ke perpustakaan, takut hilang. The Healing Power of Doing Good, kemampuan untuk menyembuhkan dengan perbuatan baik. The Healing Power of Doing Good diceritakan tentang seorang perempuan yang lagi stres berat. Sehingga karena stresnya pernah dia 3 bulan di opname di rumah sakit karena sakit backache, sakit punggung. Ada beda punggung dengan pinggang. Dan selama 3 bulan itu dia pulang dengan membawa obat-obatan, sakitnya tetap ada. Ia stres sebagai guru taman kanak-kanak itu di Amerika karena ia disuruh mengejar target supaya banyak anak yang masuk ke situ. Yang kedua, ia juga diancam diberhentikan dari pekerjaannya kalau tidak sanggup mengejar target itu. Dan yang ketiga, ia harus menghadapi anak perempuannya yang lagi beranjak dewasa. ABG lah, yang bikin dia ABG itu anak bikin gila. Jadi bisa bikin gila orang tuanya. Karena stres begitu itu, memang dan dia selalu pulang malam hari dalam keadaan stres, kadang-kadang nggak bisa tidur. Sampai satu saat di tengah-tengah kesibukan kerjanya dia melihat pengumuman di surat kabar, ada iklan kecil di surat kabar. Ada sebuah rumah sakit kecil yang menampung anak-anak yang dibuang, bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya, abandoned children. Bayi-bayi yang menderita. Dan rumah sakit itu meminta tenaga sukarela untuk memandikan anak-anak itu karena perawat tidak cukup. Anak-anak yang dibuang itu banyak. Si ibu entah gimana mungkin dapat petunjuk malaikat, dia kemudian menawarkan dirinya mau memberikan tenaganya dan waktunya jadi sukarela. Setelah pulang dari tempat pekerjaannya, dia capek, bayangkan pulang misalnya jam 9 malam, dia tidak terus ke rumah, dia datang ke rumah sakit itu. Dilihatnya anak-anak yang memang kasihan pada nangis semua di bangsal itu. Dan dia pilih yang nangisnya paling lembut. Karena bingung juga kan semua nangis, mana yang harus didahulukan. Dipilih yang nangisnya paling lembut. Seakan-akan dia pikir ini hampir mati ini. Dibawa anak itu dan anaknya itu katanya kepalanya nempel dengan punggungnya begini. Dia rawat, dia bersihkan, dimandikan, dia handuki. Belum selesai, ada perawat lain juga nganterin lagi, satu lagi, terus. Dan katanya ada rasa bahagia, dan dia tidak peduli sama waktu. Jadi sudah hampir tengah malam, dia baru selesai memandikan itu. Dan dia bahagia sekali melihat anak yang tadinya merengek nangis, sekarang dalam keadaan segar, tertidur pula. Sebelum dia panggil the sleeping beauty, ya, keindahan yang lagi tidur. Nah, terus dia pulang sambil bernyanyi-nyanyi. Dan dia sangat terkejut ketika sampai di rumah, itu sakit punggungnya, itu backache-nya hilang tanpa diketahui. Sekarang para dokter ternyata menemukan bahwa ketika Anda berbuat baik, itu ada mengalir sebuah hormon, ini bahasa sederhana saja. Karena perintah otak, itu dihasilkanlah sebuah neurotransmitter yang kemudian mengalirkan, menciptakan hormon yang disebut oksitosin. Ketika ibu-ibu menyusui, itu oksitosin
mengalir dengan deras di dalam tubuh. Dan kalau oksitosin banyak jumlahnya dalam tubuh, kita merasa bahagia, merasa tenang, merasa damai, tentram. Kalau itu ibu yang menyusukan bayinya, itu memperoleh kebahagiaan tersendiri. Ada ketentraman itu karena oksitosin itu, kata hormon oksitosin. Dan ketika orang juga dalam proses penyembuhan, itu oksitosin bertambah di dalam tubuhnya. Sebaliknya, kata misalnya ada yang disebut kortisol. Kalau kortisol ada di dalam tubuh kita, kita stres berat, kita mengalami stres, dan sistem penyembuhan kita akan terhambat. Nah, dan ternyata karena berbuat baik itu kindness, tadi berbagi rezeki, menolong orang lain, membuat kita bahagia. Dan di bulan puasa itu kita dianjurkan untuk berbagi rezeki. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu ciri orang yang takwa. Jadi kita latihan di bulan puasa itu mempraktekkan ciri-ciri orang yang takwa. Sekarang ini saya terharu juga di Jakarta, itu luar biasa sekarang. Kalau sudah pergi ke Jakarta sekitar jam 5-an, dari Jalan Fatmawati sampai ke Cilandak itu berjejer orang-orang yang membagikan buka untuk musafir, untuk supir-supir, angkot, segala macam. Mereka mengambil pas buka itu. Beberapa itu ada radio seperti Radio Delta juga membagi-bagikan makanan dan melaporkan ke studio kepada setiap pejalan kaki, ibnu sabil, orang dalam perjalanan, anak-anak jalanan. Apalagi di bulan puasa ini anak-anak jalanan di Jakarta cukup makan dan minum. Ada banyak orang. Saya ini takjub juga sama orang Indonesia ini. Mestinya ini saya masukkan juga cerita ini dalam random act of kindness. Hanya di Indonesia, tidak bakal Anda temui di Malaysia. Kenapa akhlak orang Indonesia yang bagus-bagus itu ya tidak diberitakan? Yang kita ceritakan akhlak Indonesia yang buruk aja. Saudara mungkin pernah membaca buku The Secret tentang law of attraction, tentang hukum daya tarik. Kalau yang kita bicarakan itu keburukan aja, kita menarik seluruh keburukan dari alam semesta. Jadi akhirnya kita jadi bangsa yang paling buruk. Karena diomongin korupsi saja, maka korupsi terus-menerus makin menjadi-jadi. Coba ceritakan orang-orang yang jujur. Nanti orang jujur akan bertambah lebih banyak. Kalau kita lagi cemas, kan yang dipikirkan, duh kumaha ya mun teu bisa bayar hutang, insya Allah makin lama makin tidak bisa bayar utang. Karena yang dibayangkan ialah tidak bisa bayar utang. Tapi bayangkanlah kita bisa bayar utang, bahagianya bisa bayar utang. Dalam baca doa, jangan mengucapkan, Tuhan, kenapa saya tidak bisa bayar utang? Dosa-dosa apa yang menyebabkan saya tidak bisa bayar utang? Kenapa saya ini miskin? Enggak. Tapi ucapkanlah doa seperti doa di bulan puasa. Allahumma qdi anna daina wa aghnina minal faqri innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa itu tercantum di sini nih. Khusus di Masjid Al-Munawwarah. Kayaknya di seluruh alam semesta juga hanya di Masjid Al-Munawwarah ada doa seperti itu. Ya Allah, bayarkan utang-utang kami. Anda daina wa ghanini minal faqri, dan kayakan aku dari kemiskinanku. Sesungguhnya engkau berkuasa. Itu disebut terus-menerus. Itu Tuhan akan alirkan rezeki kepada kita. Believe it or not, but you have to believe it. Kata orang yang menulis buku The Secret atau The Law of Attraction yang lagi rame. Saya tidak percaya sepenuhnya sih. Tapi saya percaya bahwa kalau kita dalam doa kita ini kita ucapkan kata-kata yang positif. Semua doa di bulan puasa itu semuanya positif. Allahumma adkhila ala ahlil quburi surur. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada ahli kubur. Tidak a'udzubika min azabil qabri, kan? Ku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan masukkanlah rasa bahagia kepada para penghuni kubur. Dulu kawan saya itu Pak Ndam Saifuddin Ansori, Allah yarham, semoga Allah memasukkan kebahagiaan kepada kuburan beliau. Itu Pak Ndam Saifuddin Ansori, waktu itu saya sudah jadi pegawai negeri dan Pak Ndam tetap tidak mau jadi pegawai negeri.
saya udah jadi pegawai negeri, saya datang ke rumah beliau. Beliau selalu berkata begini, Allahumma ini a'udzubika min azabil qorqi, kata dia. Dan memang akhirnya sampai meninggal dunia Pandang itu terlindung dari azabnya sebagai korpi. Saya sih tidak baca doa itu. Akhirnya saya pernah dipecat sebagai pegawai negeri karena tidak pernah mau apel 17 Agustus, mau pakai baju korpri. Saya dibagi juga baju korpri itu, tapi tidak pernah saya pakai, saya simpan di lemari. Mungkin 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, saya lupa lagi, saya ingat ada pakaian korpri kan di situ. Diambil istri saya dari lemari itu, begitu diambil, itu apa? Mulu berjatuhan. Itu termasuk azabil korpri. Nah, di bulan Ramadan ini kita lihat ada banyak orang yang berbagi rezeki. Kalau sudah nonton TV One kemarin itu kan bicara tentang politik di Republik Mimpi. Saya ditanya oleh seorang mahasiswa, bagaimana dengan para politisi yang membagi-bagi rezeki kepada fakir miskin di bulan Ramadan, tapi untuk tujuan kampanye, katanya gitu. Oh, enggak apa-apa, harus kita dukung. Pokoknya kalau ada orang kampanyenya itu bagi-bagi rezeki, dukung. Nanti saya bilang di musim kampanye, ini saya pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, ikutilah kampanye yang bagi-bagi rezeki. Itu kesempatan untuk memanfaatkan para politisi buat kepentingan kita. Karena biasanya politisi lah yang memanfaatkan kita buat mereka. Kita manfaatkan, mau bagi-bagi rezeki. Adapun memilih, terserah pilihan hati nurani kita. Tapi ikut kampanyenya, dibagi-baginya boleh. Nanti kalau dibagi kaos, pakai aja kaos itu. Kalau sudah kita pakai, nanti bisa pilih. Di situ misalnya apalah, pilih partai Kerbau misal, di bawahnya kita tulis kalau itu sesuai dengan hati nuranimu, atau pakai aja kaosnya itu supaya tidak dimanfaatkan oleh mereka. Kita jadi balihu, dan tahu balihu itu spanduk besar untuk iklan, bisa ada spanduk besar untuk iklan. Kan itu dengan dibagi kaos kita sebetulnya untuk menjadi iklan berjalan ke sana kemari. Nah, itu pemerasan. Karena kita bawa iklannya kemana-mana, cuma dibayarnya sekali, yaitu diberi kaosnya aja. Itu sama dengan bus yang ditulisi dengan iklan, misalnya obat batuk. Itu yang nulis iklan obat batuk, di bis bayar itu ke perusahaan bisnya itu. Mahal, karena dibawa kemana-mana oleh bis itu. Kita dikasih kaos, tidak dibayar. Malah pertentang-pertenteng ke sana kemari, menjadi iklan. Saya kadang-kadang, kalau lihat ini orang-orang pakai kaos itu kaos pemilu itu, kaos dari pihak tertentu itu, saya seringkali menangis. Kasihan ini bis yang dijadikan tempat iklan tapi tidak dibayar, dan para politisi di Indonesia dapat untung banyak. Kalau di Amerika itu ada misalnya Obama, itu ada tulisan Rocking for Obama, ada tulisan. Itu dibikin sendiri oleh para pendukungnya. Emang mereka sendiri siap untuk menjadi iklan itu. Tidak dibayar, mereka sumbangan mereka kepada partainya. Di Indonesia tidak. Itu dibikinkan oleh orang lain. Jadi seperti kalau pakai kaos Ijabi, itu harus beli, emang sebagai dukungan terhadap Ijabi. Sekaligus dakwah, jadi dapat pahala di dunia dan di akhirat. Kalau jadi pendukung ini, salah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mereka bagi-bagi duit, terima aja. Waktu itu saya sebutkan begitu, lalu ternyata yang jadi presiden dalam Republik Mimpi itu juga caleg. Dia bilang pada saya, Anjal, saya ini calon legislatif ini, dan saya bisa bangkrut kalau saya kampanye dengan bagi-bagi duit. Ya, lebih baik Anda bangkrut dengan membagi-bagi uang daripada teriak-teriak gitu, mempengaruhi kita, nipu sebagian besar. Nah, buat saya di bulan puasa, kalaupun ada politisi yang bagi-bagi rezeki, jangan dikritik, kita dukung. Nah, itu kalau kita rajin berbagi rezeki itu, kita akan bahagia lah, ada kebahagiaan tersendiri. Dan kalau kita bahagia, kita sehat juga, tubuh kita menjadi sehat. Nah, puasa itu kumpulan dari latihan-latihan supaya kita bahagia.
memperbanyak sholat juga itu akhirnya bisa bikin bahagia juga. Banyaknya sholat di bulan puasa itu. Itu sebabnya sih kalau orang-orang yang mengisi puasanya benar-benar dengan latihan takwa, di ujung puasa itu kita sedih mau meninggalkan puasa itu, kehilangan sesuatu. Gimana kalau dalam puasa itu kita isi bukan dengan ciri-ciri orang takwa, tapi ciri orang-orang yang tidak takwa. Nanti juga kalau meninggalkan puasa sedih juga, karena dia sudah kecanduan dengan perbuatan buruknya. Orang itu kalau terbiasa merokok, maaf ini buat bapak-bapak yang suka merokok, tapi alhamdulillah di bulan Ramadan itu orang yang suka merokok pun tidak merokok. Dan kenapa itu tidak jadi pelajaran baginya ya, bahwa ternyata saya sanggup tidak merokok. Nah, kenapa? Padahal di bulan yang lain itu orang kadang-kadang bisa tahan menahan laparnya, tapi tidak tahan menahan rokoknya. Di bulan puasa dua-duanya bisa itu tangguhkan. Walaupun begitu selesai puasa langsung balas dendam ya. Rokok itu merusak tubuh kita. Seluruh dokter sepakat, termasuk dokter yang merokok, juga sepakat bahwa merokok itu merusak tubuhnya secara fisik. Tapi kalau orang begitu, tapi rokok itu hebat. Kalau itu kita lakukan setiap hari, akhirnya kita menjadi terbiasa dengan rokok. Tubuh kita adapted, menyesuaikan diri dengan rokok, sampai diciptakan di dalam tubuh itu satu seksi lah, bagian khusus untuk menikmati rokok. Kalau kemudian rokok itu diambil dari kita jadi tidak enak, kita jadi tidak gelisah. Itu namanya kan addicted atau adiksi, ya, kecanduan karena rokok. Jadi tidak enaklah kalau tidak merokok lagi. Nah, lucu ini ada orang Indonesia baru pulang dari Iran, bekerja di kedutaan Indonesia di Iran. Seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu itu cerita, wah nggak enak puasa di Iran itu. Malam-malam sepi. Di Indonesia ini terasa benar-benar puasa itu. Dari seluruh masjid itu hampir 24 jam ada suara riuh rendah. Nanti kira-kira jam 2-an sudah ada teriak lagi, sahur, sahur. Itu dari masjid-masjid itu ya. Nanti juga sampai kira-kira jam rame, nanti langsung baca Quran, pakai speaker itu. Semua rendah, pokoknya malam puasa itu kata di Indonesia itu terasa indah. Ketika di Iran sunyi, sepi. Kata mereka, enakan puasa di Indonesia. Ajaibnya, mungkin orang Iran akan terkejut, kok bisa enak dengan suara rame begitu itu, riuh rendah itu. Itu karena kita udah kecanduan. Udah setiap tahun kita ini setiap bulan puasa selalu suara yang riuh rendah itu, sampai terbentuklah neural pathways. Itu satu jalan-jalan urat saraf, jalan-jalan di otak kita itu ada kabel-kabel komunikasi yang menyambungkan kebahagiaan puasa dengan suara yang riuh rendah. Dan itu sebetulnya melanggar ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, yang kata saudara kita ahlu sunnah, atau kalau saudara kita yang menjadi madhab saudara yang hadir di sini, itu disebut sebagai kitab yang tersohih setelah Al-Quranul Karim. Di situ dikisahkan satu hari di bulan puasa. Tapi sebelum itu kita ketahui bahwa rumah Nabi itu nempel dengan masjid. Pintunya itu begitu dibuka langsung masuk masjid. Begitu pula rumah Imam Ali, rumah Sayyidah Fatimah, dia terbuka langsung masuk masjid. Karena masjidnya hal besar, beberapa rumah lain yang menempel ke masjid juga mengikuti Rasulullah masuk ke situ. Beberapa sahabat Nabi juga punya pintu yang langsung nempel ke masjid. Sampai satu saat Allah memerintahkan para Nabi supaya semua pintu yang menghadap masjid ditutup, kecuali pintu Rasulullah dan pintu Ali bin Abi Thalib. Itu yang boleh langsung ke masjid. Itu hadisnya, sebelum sampai ke hadis yang tadi. Tapi dalam Bukhari lucu itu, semua pintu yang menghadap ke masjid harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Padahal Abu Bakar rumahnya itu kira-kira 1 kilometer dari masjid. Jadi rupanya tapi kita tidak teruskan, kita lagi puasa ya.
Jadi rumah Nabi itu nempel ke masjid. Satu hari hampir menjelang tengah malam di bulan puasa, di masjid itu orang lagi berzikir, bertasbih, ramai sekali. Nabi merasa terganggu. Beliau keluar dari hujrahnya, dari kamarnya. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mughaddiba. Rasulullah keluar dari kamarnya, dari biliknya dalam keadaan murka. Beliau ambil tanah, karena dulu masjid Nabi itu tidak pakai karpet begini, tanah langsung. Beliau ambil tanah, kemudian beliau lempari sahabat-sahabat Nabi yang sedang zikir, baca Quran, bertasbih dengan suara keras di masjid Nabi itu. For your information, tidak ada speaker waktu itu. Jadi speakernya ya tenggorokan mereka aja. Dan tapi Rasulullah marah dengan suara itu, beliau lempari dan beliau bersabda, irba'u aswatakum fa innakum la tad'u asamman wala ghaiba. Rendahkan suara kalian, karena kalian itu tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tuli. La tad'u asamman wala ghaiban, dan Allah itu tidak menghilang dari kamu. Dia ada di tengah-tengah kamu. Rendahkan suara kamu. Sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu, karena sebaik-baiknya salat ialah salat di rumah, kecuali salat wajib, kata Nabi. Diusir itu oleh Nabi, disuruh pulang. Kenapa dosanya? Satu, dia bikin ribut di masjid dengan mengganggu orang lain. Dan yang dibenci oleh Nabi itu, alhamdulillah, itu jadi ciri puasa di negeri kita. Rasa di orang puasa itu, terasa betul puasa itu. Padahal Nabi tidak menyukainya. Sekiranya beliau ada sekarang, beliau akan keluar dari kamarnya dan dilempari dengan tanah. Pulang ke rumah, rendahkan suara kamu ini. Di Indonesia ini benar-benar Tuhannya sudah dianggap tuli. Karena apa? Sudah keras suaranya lagi, dipakai loudspeaker lagi. Walaupun yang dikumandangkan adalah doa-doa tasbih. Sayyid Husain Fadlullah, itu tokoh ruhaniyah. Sayyid Husain Fadlullah diminta fatwa dari orang-orang. Kata di Libanon itu ada kebiasaan di kalangan ahlu sunnah. Di Libanon itu ada ahlu sunnah, ada Syiah, yang hidup berdampingan, alhamdulillah, saling mendukung. Di Lebanon yang kita datang ke sini nih, ulama yang datang ke sini kan 2 orang di antara ulama itu ulama ahlu sunnah. Hanya satu yang ulama Syiahnya, yaitu Syekh Ali Dahmus, yang 2-nya itu. Dan saya terima kasih kepada yang memberikan kepada saya foto berdampingan dengan ulama-ulama dari Lebanon. Nanti kalau saya ke Lebanon, saya bawa foto itu. Saya mau cari ulama itu. Pan orang harus dipoto ya bareng. Itu berkah jemaah di sini. Nah, ada sebagian orang yang membangunkan orang di waktu sahur dengan mengarak mobil di Lebanon itu. Waktu sahur itu membunyikan klaksonnya. Gitu tuh. Untuk waktu sahur. Ditanya Sayyid Husain Fadlullah tentang membunyikan klakson pada waktu sahur untuk membangunkan orang buat makan sahur. Apa jawab Sayyid Husain Fadlullah? Jawabnya satu kalimat saja. Di dalam Islam tidak pernah dibenarkan mengganggu orang lain dengan suara keras. Itu jawabannya. Artinya mengganggu orang lain itu tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Kalau Bapak punya masjid di tempatnya masing-masing, tolonglah hentikan itu suara-suara keras itu. Karena ada tetangga yang sakit, ada orang yang sudah kerja keras pulang ke rumah dan memerlukan waktu yang istirahat. Dan ada juga di situ orang-orang yang melakukan salat malam di rumahnya itu, yang terganggu dengan suara-suara bising, saudara. Hebat itu baca Qur'annya, hebat. Kan itu amal soleh, kita harus banyak Qur'an. Benar, itu hebat. Tapi mungkin Anda dapat pahala dari baca Qur'annya, tapi dapat siksa dari mengganggu orang lainnya. Dan boleh jadi gangguannya lebih besar daripada pahalanya, sehingga yang diperoleh itu nilai minusnya. Di bulan puasa kita udah jadi kebiasaan, kita malah terasa indah itu kalau ada banyak gangguan bagi kita itu.
Kita pun malah ikut-ikutan serta mengganggu orang lain di malam Ramadan itu. Itu sebabnya Pak, kalau di Jakarta, juga di Bandung kali, rumah dekat masjid itu jarang laku. Orang nggak mau beli rumah dekat masjid karena terganggu lah, berisik lah. Di Jakarta apalagi, orang menghindar di sekitar masjid. Bukan karena takut diajak sholat berjamaah, takut diganggu tidurnya. Dulu ada orang datang ke Unpad, dosen dari Amerika lah. Kemudian ditempatkan di sebuah tempat. Di situ dia di tingkat 2. Di sampingnya itu ada masjid yang speakernya itu langsung menghadap kamar dia. Di bulan puasa dia datang ke sini, baru beberapa hari saja dia mengadu kepada saya, apakah begini kata caranya orang Islam beribadah dengan mengganggu orang lain. Kalau saya tinggal di situ sebulan, saya sudah mendarat di psikiater, katanya, pada rumah sakit jiwa, karena terganggu dengan suara seperti itu. Apalagi dia tidak paham, udah teriak-teriak lagi di situ kan, sahur, sahur. Nah, kesimpulan kita dari pembicaraan yang banyak itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata siam untuk menjelaskan hukum-hukum puasa. Atau secara ini di dalam istilah Islam, ini puasa syariat. Puasa yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Atau ini disebut puasa yang dibahas oleh ahli fikih. Siam itu adalah puasanya ahli fikih, yang membatalkan puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa. Itu yang dibahas. Inilah pengajian siam biasanya yang ada di pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak, majelis-majelis taklim itu. Karena biasanya orangnya tanya sekitar hukum aja kalau tentang puasa itu. Misalnya ibu-ibu tanya, Pak, kalau kita lagi menyusui itu apakah kita bayar fidyah? Itu pertanyaan itu klise ya. Ratusan tahun itu pertanyaan itu sudah ada, dan sampai sekarang masih juga ada tanya di majelis pengajian itu. Ini tentang orang yang menyusui gimana? Nah, gimana kalau kita ini tidak kuat untuk menjalankan puasa? Apakah kita boleh berbuka? Maksudnya supaya dia dapat pembenaran dari ustadznya. Nanti ustadznya akan berkata, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang yang tidak sanggup berpuasa, dia boleh bayar fidyah sebagai makanan bagi orang miskin. Emang dulu ada seorang sahabat, saya tidak mau menyebutkan sahabat itu karena penghormatan saya kepadanya. Di bulan puasa, pagi-pagi lagi makan lahap. Kenapa Anda makan? Dia bacakan ayat itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kalau kata saum itu hanya sekali disebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam. Dan itu artinya di sini nih. Kepada Maryam, waktu itu Siti Maryam meninggalkan keluarganya, pergi ke sebelah timur. Kemudian dia mengambil tempat, dia buat tirai yang menghalangi dia dengan masyarakat luas. Di tempat yang sunyi, di mihrabnya, Maryam menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Wazkur fil kitabi Maryam. Ingatkan di dalam Alkitab kisah Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia pergi meninggalkan keluarganya ke tempat di sebelah timur. Fatakhudat min dunihal hijaba. Farsala ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyya. Kemudian dia mengambil hijab. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat menemui dia. Dan malaikat itu menyerupakan dirinya sebagai manusia yang sangat tampan. Sampai Maryam terkejut karena tempat sunyinya didatangi lelaki seperti itu. Kata Maryam, takutlah kepada Allah. Menjauhlah engkau dariku, in kunta taqiyya. Kalau engkau ini orang yang takut kepada Allah. Kemudian malaikat dengan merendahkan dirinya berkata, innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku ini hanya sekedar utusan Allah memberitahukan kepada engkau bahwa Allah akan menganugerahkan kepadamu seorang anak yang suci.
Maryam juga, anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyah. Bagaimana aku punya seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh seorang laki-laki pun, dan aku bukan seorang perempuan yang nakal, kata Maryam. Ini kehendak Allah, kata-kata malaikat. Nah, singkatnya cerita, kemudian Maryam hamil, dan kemudian menjelang kelahirannya, ketika ia merasakan sakitnya mau melahirkan, tambah kelaparan, kemudian Tuhan mewahyukan kepada Maryam supaya dia menggoncangkan pohon kurma, dan kemudian berjatuhan kurma-kurma yang segar kepadanya. Itu juga luar biasa, orang mau melahirkan masih bisa menggoncangkan pohon kurma. Kalau menggoncangkan pohon, misalnya bunga bougainville, gampang itu. Ini pohon kurma. Pohon kurma itu juga kelapa. Coba sekarang menggoncangkan pohon kelapa, susah itu. Tapi Maryam karena kemuliaannya, karena karomahnya, dia bisa menggoncangkan pohon kurma dan buah kurma berjatuhan. Kemudian setelah itu lahir anak, dengan anak yang dibawa dalam buayannya. Ia mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berjatuhan pohon kurma itu. Fakuli washrobi wa qarri aina. Makan minumlah kamu dan tentramkan hatimu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Dan kalau nanti kamu berjumpa dengan orang, kamu bawa bayi, nanti ketemu sama orang, kalau mereka tanya kepada kamu, kamu jawab saja, inni nazartu lirahmani sauma. Aku sudah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk melakukan saum. Yaitu apa saumnya itu? Karena ini masa makan, minum, kemudian puasa lah, kan tidak mungkin. Bukan puasa yang biasa, ini bukan siam, ini saum. Apa saumnya itu Maryam itu? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Jadi saum adalah puasa bicara, mengurangi pembicaraan. Jadi puasa itu ada dua, puasa syariat itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, puasa tarikat menahan diri dari semua yang berlawanan dengan ridho Allah, perintah dan larangannya dalam ucapan dan perbuatan. Nah ini saum itu, kalau puasa yang namanya saum itu bukan puasa makan dan minum. Ada hadis dari Imam Ali, kata, saumul qalbi khairun min saumil lisan. Puasa hati lebih baik dari puasa lidah. Wa saumul lisan khairun min saumul batn. Dan Imam Ali menyebutnya kata saum. Dan saum lidah itu lebih baik dari saum perut. Walaupun dia menyebut kata saum juga untuk perut. Jadi ada 3 tingkatan puasa itu. Satu puasa perut, itu puasanya anak-anak itu. Ini saum itu puasa lidah. Jadi di atas puasa perut ada puasa lidah yang disebut saum. Di atas puasa lidah ada puasa hati. Puasa lidah, puasa penglihatan, pendengaran, penciuman, pencita rasaan, sentuhan. Nah ada puasa hati ini nih. Puasa ada quwwah mufakkirah, quwwah hafizah, quwwah mutakhayyilah, quwwah wahmiyah, quwwah al-hiss al-mustarak. Berbahagialah orang yang menahan kelebihan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Kalau bicara berlebih, tahan. Tapi kalau harta berlebih, bagikan. Bahagia itu ucapan dari Imam Ali juga, salamullahi alaih. Berbahagialah orang menahan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Dan saya sekarang akan menahan kelebihan bicara saya dengan mengharap saudara-saudara sekarang membagikan kelebihan harta saudara. Jadi kita sama-sama beramal, saya menahan kelebihan bicara, dan saudara memilih kalimat yang kedua, memberikan kelebihan harta. Oke, kalau ada pertanyaan. Apabila suami istri bercerai dalam mazhab Ahlul Bait, apa saja hak istri yang harus dipenuhi suami di luar nafkah untuk anak? Bahwa dia masih berhak untuk dirujuk lagi oleh suaminya. Sama saja seperti dalam mazhab yang lain. Dia harus dapat mut'ah. Mut'ah itu artinya penghasilan yang bukan untuk nafkah anaknya saja, untuk istri juga. Kalau dia tidak punya anak pun, kalau dicerai dia harus dapat mut'ah. Mut'ah itu bukan dalam pengertian yang ada dalam benak Anda yang kotor.
Itu artinya infak yang diberikan untuk menyenangkan istri yang dicerai itu. Kalau suami ditinggalkan istri selama berbulan-bulan, bolehkah suami menuntut haknya dan dalam bentuk apa? Tentu saja suami boleh menuntut haknya. Tinggalkan istrinya berbulan-bulan, dia belum menuntut haknya. Hak dia misalnya ialah dilayani oleh istrinya, dia boleh minta sama istrinya. Jadi istrinya harus pulang memenuhi haknya. Tapi kalau dia ridhokan haknya itu karena si istrinya misalnya sedang mencari nafkah, itu juga boleh, karena itu namanya hak. Ustadz, bagaimana membedakan musibah itu akibat dosa dengan musibah itu karena Allah sayang pada kita? Tidak ada bedanya. Musibah itu adalah akibat dosa sekaligus juga karena Allah sayang kepada kita. Kalau dosa kita ditebus dengan musibah, itu artinya Allah sayang kepada kita. Karena kalau dosa kita udah ditebus dengan musibah, di hari akhirat kita tidak akan mendapat siksa lagi. Dibebaskan. Dan musibah yang diterima dengan penuh kesabaran menjadi penyebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau musibah itu cirinya aja Ustaz, bahwa pasti musibah itu bukan karena dosa, tapi karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita merasa sudah tidak berdosa lagi, itu pasti musibah itu adalah ujian dari Allah. Makanya Nabi itu banyak sekali mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi itu tidak berdosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, beliau katanya, ayun nasi asyaddu bala'an, manusia siapakah yang paling banyak mendapat cobaan? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Sumaman, kemudian siapa lagi? Al-amsal fal-amsal, orang-orang yang paling mulia atau orang-orang yang paling mulia. Dalam terjemahan lain, orang-orang yang paling mirip dengan Nabi, orang yang paling mirip dengan Nabi. Jadi orang-orang yang juga berkurang dosanya, itu dia mendapat musibah juga sebagai ujian untuk peningkatan imannya. Kita akhiri ini pengajian kita dengan pertama-tama mendoakan seluruh para penghuni kubur, dan kita hadiahkan amal-amal baik kita di bulan Ramadan buat orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita ke alam barzakh. Kita hadiahkan juga doa kita dan amal-amal kita kepada guru-guru kita, walaupun dia hanya mengajar alif saja kepada kita, kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Al-hadiniyya wa kulli niyatin sholihatin ziyadatan fi syarafin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhil 'ala ahli al-qubur surur. Allahumma aghni kulla faqir. Allahumma asbi' kulla ja'i. Allahumma qsu kulla 'uryan. Allahumma qdi dayna kulli madin. Allahumma farrij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Allahumma asfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana bighinak. Allahumma ghayyir su'a halina bihusni halik. Allahumma qadi anna ad-dayna wa aghnina minal faqri. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.